Tapi sebelumnya gini, jadi yang gue pahami dari HI ya, ini pemahaman gue terhadap ilmu HI. Setelah gue belajar di master, HI itu sebenarnya ilmu yang mempelajari perilaku aktor. Aktornya itu bisa ada di level state, bisa di level non-state, gitu ya. Dalam perilaku aktor, dalam tatanan internasional. Ini bahasa paling sederhana yang bisa gue produce adalah hal seperti itu. Jadi HI itu ilmu yang mempelajari perilaku aktor baik baik state actor atau non state actor dalam tatanan internasional. Nah, perilaku aktor itu dari zaman ke zaman kan banyak. Contoh misalkan dulu pada kalau perang dunia Napoleon cara invasinya kayak gimana, cara berpikirnya kayak gimana jadi teori misalkan. Terus Hitler setelah perang dunia kedua muncul misalkan muncul perang dingin, terus habis perang dingin muncul NATO misalkan. Itu kan perilaku aktornya berbeda-beda muncul teori. Sebenarnya kalau kita tarik timeline dari zaman dulu sampai sekarang, HI itu punya beberapa pandangan atau beberapa teori nggak sih, teori besar gitu yang menandakan ini loh perilaku aktor tuh biasanya kayak gini. Kan tujuan ilmu sosial tadi adalah supaya kita bisa, kalau kata orang Jawa, bisa niteni, bisa nandain biasanya perilaku negara kayak gini. Kalau kayak gini maka yang terjadi akan kayak gini, sehingga kalau kita jadi aktor yang berpengaruh, cara antisipasinya kayak gini. Nah, dari timeline sejarah biasanya ada apa aja tuh teori-teorinya tuh? Ya, HI sebagai ilmu ya, ilmu pengetahuan itu kan tadi disampaikan itu mulai masuk setelah mulai menjadi satu disiplin setelah Perang Dunia Pertama. Jadi tujuannya adalah mencegah perang, ya, mencegah perang karena pada dasarnya manusia itu ada kebutuhan dasar untuk damai gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ sebetulnya walaupun paradigma atau teori besar ya dalam ini kita diskusi ya Mas ya, Yep, yep. itu muncul ketika dia diperkenalkan di Inggris tahun 1919 di salah satu universitas, tapi sebenarnya pemikirannya itu sudah ada sejak lama seperti dibilang sama Mas Bimo tadi ya. Kita bisa tarik ulur di abad kelima sebelum Masehi, misalnya ketika pemikiran Tucidides mengenai ya pemikiran Tucidides melihat realitas gitu yang terjadi di antara Sparta, Athena, dan Melos. Di situ ada case di mana waktu itu misalnya Sparta itu awalnya adalah negara pertanian gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada Athena gitu. Nah, mereka berdua ini awalnya Sparta itu adalah penguasa di situ. Nah, kemudian Athena itu berkembang menjadi wilayah maritim gitu kan. Nah, muncullah dia menjadi kekuatan yang lebih besar gitu. Kemudian, nah ini membuat si Sparta ini apa namanya? Si Athena ini ingin menyerang si Sparta. Nah, si Melos ini akhirnya yang dicoba di-influence gitu untuk menyerang gitu. Tapi kan dia nggak mau. Nah, akhirnya Melos diserang gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini kan akhirnya banyak mengilhami apa yang disebut sebagai kemudian balance of power dan sebagainya yang akhirnya bukan cuma itu, jadi ada pemikiran-pemikiran lain misalnya terkait dengan law juga nah itu pemikiran-pemikiran tentang kekuasaan dan sebagainya. Nah itu semua dikumpulkan gitu, jadi tercecer, tanda petik ya, tercecer, dikumpulkan, kemudian menjadi diperkenalkan. Nah, awal-awalnya tahun 1919 itu HI itu diperkenalkan sebagai yang dipelajari adalah War and Peace Studies. Jadi yang makanya awal-awal itu bicaranya yang teori yang atau paradigma yang muncul itu adalah kalau kita bicara masalah perdebatan pertama dalam HI misalnya ya, itu adalah antara idealisme dan realisme. Karena waktu itu ingin mencegah perang gitu kan. Maka yang muncul ada idealisme dulu gitu kan. Nah, idealisme ini atau liberalisme, nah ini adalah salah satu paradigma dalam hubungan internasional gitu. Nah, yang pada dasarnya itu tadi karena tujuan untuk menciptakan damai tadi ya, akhirnya itu sering itu menjadi satu teori setelah atau beriringan ya dengan LBB gitu. Jadi
akhirnya liberalisme sebagai satu grand teori dalam hubungan internasional diperkenalkan. Nah, meskipun pada tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, kan ada realisme, kemudian muncul di situ dan semacam mendebat liberalisme, katanya bisa damai gitu-gitu kan, ada institusi, bla bla, ternyata enggak gitu. Nah, akhirnya muncullah perdebatan pertama itu gitu. Jadi konteksnya waktu itu di situ. Jadi antara liberalisme dan realisme. Realisme itu nggak percaya bahwa realisme klasik itu tidak pernah bilang damai. Realisme klasik itu tidak menggunakan kata peace dalam literaturnya, tapi dia menggunakan kata order gitu. Nah, beda dengan liberalisme yang bilang masalah bisa kok diciptakan peace. Nah, banyak sebetulnya perdebatan-perdebatan yang mungkin kita bisa telusuri di dalam literatur, bagaimana asumsi itu membuat mereka berbeda. Mengapa asumsi ini berbeda? Itu karena 3 hal. Yang pertama, adanya perbedaan di level ontologi ya. Mungkin Mas Bima bisa lebih expert untuk menjelaskannya gitu. Ontologi, metodologi, dan satu lagi itu terkait dengan apa satu lagi itu? Aksologi ya. Epistemologi. Epistemologi. Nah, epistemologi. Nah, itu perbedaan yang setelah diteliti, yang ternyata belakangan diteliti itu menjadi basic. Kenapa ada perbedaan paradigma gitu. Dan kita juga menyadari seperti Mas Bimo bilang tadi, realitas sosial itu selalu bergerak dalam konteks ruang dan waktu, dan kemudian karena adanya adanya 3 hal tadi yang dari sudut pandang yang berbeda-beda, hingga akhirnya menghasilkan paradigma yang berbeda-beda gitu. Nah, pada perkembangan berikutnya ada lagi ngomongin kok nggak ilmiah gitu kan, misalnya kenapa meneliti satu fenomena sosial itu pakai pendekatan sejarah gitu. Ini dikritik pada tahun 60-an 70-an gitu, yang seharusnya bisa kok pakai angka-angka gitu, atau bisa di semacam ya di kuantifikasi gitu ya. Nah, ini awalnya muncul di Amerika Serikat di periode berikutnya. Jadi ada perdebatan masalah tradisionalisme versus behavioralisme ini. Jadi di sana awalnya itu ada kekaguman tentang ilmu ekonomi yang bisa dikuantifikasi. Itu bisa kok perilaku manusia dikuantifikasi. Kenapa enggak gitu kan dengan ilmu HI gitu, sama-sama manusia juga dan sebagainya gitu. Nah, pada perdebatan berikutnya di era berikutnya itu masalah sebenarnya mengulang ya, tapi pada dasarnya adalah mengenai post-positivis dan positivis. Nah, positivis dan post-positivis ini bicara masalah, tadi karena HI itu adalah realitas sosial, dia akan berkutat masalah bisa digeneralisasi nggak sih gitu. Kan konteksnya beda-beda. Nah, bahkan orang-orang post-positivis atau yang menggunakan teori atau yang menggunakan perspektif itu nggak percaya teori. Mereka berangkat langsung tanpa membawa konsep gitu untuk menjelaskan atau ya tanpa membawa teori untuk menjelaskan satu realitas kayak gitu. Nah, perdebatan terus berlangsung sampai perdebatan keempat dan kelima. Nah, setiap perdebatan tadi itu cuma mau bilang bahwa itu menghasilkan teori-teori gitu di bawahnya. Misalnya ketika realisme itu awalnya bicara realisme klasik, kemudian ada upaya untuk mengkuantifikasi atau membuat itu menjadi lebih ada tadi ya, karena masalah behavioral, ada masalah di Great Debate kedua untuk bisa itu untuk bisa semacam diilmu alamkan gitu ya. Walaupun kalau misalnya ilmu sosial itu nggak selalu bicara ketika mereka ingin mengkuantifikasi atau mengeneralisasi itu nggak selalu bicara masalah statistik, tapi cara pikirnya gitu. Nah, itu yang coba kemudian dicoba dikembangkan oleh neorealisme klasik, neorealisme ya, setelah realisme neorealisme. Jadi perbedaannya itu mereka bicara realisme itu bicara bahwa agen itu mempengaruhi struktur, sedangkan neorealisme itu berbicara sebaliknya, struktur mempengaruhi agen. Nah, ini juga ternyata mempengaruhi juga tentang kalkulasi dan sebagainya, dan akhirnya ini juga berpengaruh kepada bagaimana paradigma tadi, bagaimana hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi perspektif dalam paradigma tadi atau bersifat timbal balik di antara kedua. Dan ini itu banyak gitu Mas, teori-teorinya. Nah, kemudian berkembang lagi ada juga yang enggak, yang kalau misalnya realisme bicara masalah power itu adalah
seperti ini gitu, atau bicara masalah anarkis seperti ini, ada yang nggak percaya gitu, enggak, itu cuma dikonstruksikan kok. Nah itu ada juga gitu. Jadi perdebatan HI itu spektrumnya itu lebar banget gitu, dan sebenarnya kita sebagai ilmuwan HI justru bersyukur dengan ini, artinya ilmu HI itu hidup gitu, sebagai ilmu sosial, dan memang harus seperti itu. Kalau gue simpulkan berarti ada fenomena, lalu fenomena itu menghasilkan teori, ya kan? Lalu muncul antitesis dari teori itu, muncul debat kan. Nah, debat-debat itu sepanjang sejarah yang disebut sama lu tadi ada Great Debate 1, Great Debate 2, dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga dari Great Debate itu menghasilkan pemikiran lain, teori lain. Nah, bisa nggak Fer dirunutin lagi, sebenarnya di HI itu ada berapa Great Debate? Iya. Terus di masing-masing debate itu menghasilkan apa? Wah, ini sebetulnya tentu kalau di kelas kan kita belajar 3 SKS gitu ya, bahkan itu nggak cukup misalkan sehari gitu, tapi secara singkat sebetulnya Great Debate itu ada 5 gitu ya, cuma ada beberapa yang bilang bahwa itu cuma 3 gitu, dan yang gua karena adanya perbedaan perspektif, karena kan debate di HI itu bukan kayak semacam debat capres gitu ya, jadi jadi mereka berdebat di dalam literatur gitu. Jadi pengelompokannya juga semacam masih menemui perdebatan gitu. Nah, namun secara singkat yang minimal kita pahami dalam Great Debate itu ada 3. Yang pertama antara idealisme versus realisme. Idealisme versus realisme. Ya, atau idealisme atau liberalisme ya, versus realisme. Yang kedua adalah tradisionalisme versus behavioralisme. Ini bicara metodologi. Kemudian yang ketiga adalah positivis versus post-positivis. Nah, ini kemudian di setiap debat-debat ini menghasilkan varian-varian. Nah, ini mungkin yang secara sederhana mungkin bisa gue jelaskan. Misalnya ya, sorry Fer, motong sedikit ya. Kalau liberalisme versus realisme, liberalisme percaya bahwa kita itu bisa damai, begitu kan, sebagai warga dunia. Sedangkan realisme tadi gimana? Realisme nggak percaya itu. Jadi gini, realisme itu selalu percaya bahwa state itu exist untuk struggle for power. Karena betul. Karena mereka merasa bahwa yang bisa membantu mereka untuk survive ya diri mereka sendiri, self help. Makanya mereka harus acquire more power gitu kan. Jadi antitesisnya yang perdamaian tadi ya. Oke, paham. Benar. Kalau lanjut. Nah, sedikit ya, mungkin ketika liberalisme itu menjelaskan ini damai kok gitu. Realisme nggak bilang ini damai, ini order gitu. Jadi ini keteraturan aja, bisa kok meledak, dan akhirnya terbukti di Perang Dunia Kedua. Nah, debat-debat semacam ini sebetulnya yang mewarnai debat, salah satu hal yang mewarnai debat pertama gitu. Kalau yang kedua, tradisionalisme versus behavioralisme gimana tuh? Apa versus apa itu? Nah, mungkin secara spesifik ini kita bisa buka lagi pelajaran. Namun yang gue pahami sebagai mahasiswa yang masih sedikit belajar ya, itu masalah gini. HI itu ketika periode saat itu bicara menggunakan pendekatan sejarah gitu. Kan kita tahu ya, awalnya jadi ada ilmu-ilmu yang berserakan dari abad ke-5, kemudian mengambil ilmu hukum, bla bla bla, dikumpul, itu pendekatannya sejarah gitu. Nah, kemudian muncul nih di Amerika kan. Jadi gue baca di salah satu buku di 100 tahun hubungan internasional tuh bilang bahwa ilmuwan HI yang di Inggris tuh migrasi ke Amerika. Nah, mereka ini melihat gitu, ada ilmu ekonomi nih gitu yang bisa kuantifikasi sosial ya. Benar. Jadi sebenarnya yang kedua itu bicara masalah tradisionalisme itu sejarah pendekatannya, yang satu mau pendekatannya ilmu-ilmu alam gitu yang bisa dirumuskan lah semacam itu ya. Tradisionalisme itu mewakili pendekatan sejarah. Behavioralisme itu mewakili pendekatan ilmu alam yang dikuantifikasi. Benar. Lanjut.
Nah, yang ketiga ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang kedua, tapi kan kadang-kadang kita ketika membuat perdebatan baru itu kan muncul dengan jargon-jargon yang sebenarnya relatif sama, tapi memang ini diakui sebagai salah satu perdebatan, yaitu antara positivis versus post-positivis. Nah, ini bicara masalah bisa nggak sih teori, salah satu ya, bicara yang paling penting yaitu bicara masalah apakah teori itu bisa nggak sih digeneralisir, itu ada perbedaannya. Liberalisme dan realisme itu menyadari bahwa bisa kok di generalisasi gitu. Walaupun misalnya ketika kita melihat hubungan kausal itu rendah ya. Jadi kausalitas di ilmu alam dan ilmu sosial itu rendah, tapi bisa kok gitu. Misalnya liberalisme dan realisme itu punya asumsi. Nah, inilah yang disebut dengan generalisasi tadi. Sedangkan post-positivisme seperti perspektif post-kolonialisme ini nggak percaya gitu, maka mereka nggak berangkat dari teori gitu. Bahkan ada kan argumen mereka yang bilang teori itu karena some purpose gitu ya, dan untuk orang tertentu, memang diciptakan untuk orang tertentu. Nah, ini perspektif kritis ini yang muncul sebagai post-positif. Jadi yang ketiga itu tadi antara post-positivis positivis versus post-positivis. Gitu sih. Positivisme mewakili penggunaan teori yang sudah eksis ya untuk menganalisis sebuah fenomena. Jadi kalau kita mau menganalisis sebuah fenomena, cari dulu teorinya. Jangan sok profesor kan gitu istilahnya. Gitu. Jangan sok profesor, cari teorinya untuk membedah fenomena itu. Ibaratnya kita punya buah apelnya mau kita potong pakai pisau atau gunting. Nah, kita cuma punya pilihan dua tuh, ya udah jangan bikin pilihan ketiga, pakai pilihan teori yang sudah ada. Anggap aja pisau dan gunting itu teori. Begitu ya, Fer, ya? Analogi yang gue pahami kayak gitu kira-kira. Nah, kalau post-positivis, itu yang gue pahami juga seperti itu. Kalau post-positivis berarti dia berusaha memunculkan alternatif baru dari pilihan-pilihan pisau atau gunting yang ada. Jadi ada apel, gue maunya pakai tangan gitu. Karena menurut gue tangannya bisa gitu. Jadi post-positivis tuh pendekatannya kayak gitu ya. Benar, mungkin satu hal yang perlu menjadi background kenapa post-positivis berpikir seperti itu, karena sebetulnya dia melihat realitas sosial itu berubah gitu. Sesuai dengan dimensi waktu dan tempatnya. Bisa kejadiannya sama di satu wilayah, tapi pasti konteksnya beda deh. Jadi dia nggak percaya tuh dengan teori-teori, walaupun ada misalnya konstruktivisme itu menjadi semacam paradigma yang hadir di tengah-tengah gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa diperdalam ketika misalnya kita buka lagi buku-buku tentang teori HI kayak gitu.